Ya, tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan ada Dr. Brian sudah hadir di tengah kita. Dok, selamat pagi dok. Selamat pagi. Dari luar juga nanti akan bergabung Dr. Daeng Muhammad Fakih selaku Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Saya ingin mungkin langsung minta penjelasan straight to the point aja. Berdamai dengan corona sebagaimana yang dihimbau oleh Presiden Joko Widodo. Apa maksudnya? Ya, 3 poin kan yang disampaikan oleh beliau dan kemudian dijelaskan juga dari pihak istana ya. Itu satu adalah bahwa apa tuh namanya kita tidak boleh menyerah. Kemudian yang kedua tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Dan yang berikutnya adalah tetap produktif. Urutannya beda sih. Kalau beliau menyampaikan tetap produktif dulu, artinya dalam keadaan seperti ini ya nggak kemudian tidak melakukan apa-apa, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah protokol kesehatan. Kita tahu kok protokol kesehatan kita ada 4 pesannya itu yang harus tetap dijalankan. Yang pertama adalah kalau keluar rumah menggunakan masker. Dari yang paling individu dulu adalah membiasakan cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang kedua, kalau keluar rumah pakai masker dalam keadaan apapun, sehat maupun sakit. Ketiga, jaga jarak. Kemudian hindari kerumunan. Itu protokol kesehatan tetap dilakukan. Kemudian yang terakhir, apa tadi saya bilang terakhir? Yang terakhir adalah jangan menyerah. Kenapa jangan menyerah? Karena ini kaitannya adalah dengan seberapa kapan sih pandemi ini akan benar-benar selesai. Dikatakan selesai itu kan kalau tidak ada kasus sama sekali. Nah, padahal kondisi itu 0 kasus itu hampir tidak mungkin dicapai jika vaksin belum ditemukan. Nah, sekarang kan vaksin belum ada nih. Masih ada banyak studi dilakukan, antar negara dilakukan. So, sambil menunggu vaksin? Sambil menunggu vaksin, artinya mungkin masih ada fluktuasi, walaupun kita udah turun grafiknya, tapi ini nggak akan sampai 0, akan ada fluktuasi. Jadi, kemungkinan penularan, tertular, dan menularkan itu masih tetap terjadi. Nah, ini periode inilah yang disebutkan kita tuh mesti damai nih, karena virus ini bisa jadi masih ada di sekitar Tafsirnya kita. justru malah terbalik. Saya membaca komentar-komentar netizen itu seakan-akan tuh kalau misalnya berdamai dengan corona artinya ya udah kita buka masker, kita udah salah, bukan begitu. Kalau itu namanya kita ignore. Kalau ini kan tidak ignore. Ini adalah fakta yang harus kita hadapi karena kita tidak mungkin benar-benar bersih sama sekali. Artinya berdamai dengan corona bukan berarti kita menyerah. Tidak menyerah, dan protokol kesehatan kan harus tetap dijalankan. Protokol kesehatan tetap dijalankan, tapi apakah kemudian masyarakat ini bisa beraktivitas normal kembali seperti biasanya, dokter? Nah, tadi aktivitas tadi kan terkait dengan produktif, tetap produktif. Jadi masih aktivitas itu kan kita tidak bilang tidak boleh beraktivitas. Produktif itu seperti apa kan? Konteksnya, parameter produktif ini kalau menurut istana? Ya, misalnya dalam ini ada kaitannya juga misalnya orang bekerja di rumah. Bekerja di rumah kan bukan berarti libur. Dia tetap mengerjakan aktivitasnya, masih bisa menghasilkan sesuatu, masih bisa berkontribusi pada negara sesuai dengan tugasnya, masih bisa mendapatkan penghasilan, tapi aktivitas itu dilakukan di rumah. Kemudian belajar di rumah, bukan berarti kemudian juga libur, karena ini mungkin harus ada penyesuaian. Mungkin di dalam berdamai dengan pandemi ini, maka Kementerian Teknis dan Dinas Pendidikan harus lebih berpikir bagaimana supaya belajar jarak jauh ini benar-benar lebih efektif, misalnya seperti itu. Dokter, jadi tetap ada aktivitasnya ya? Kalau kita melihat judul yang ini sempat dokter lihat juga ya, berdamai dengan corona, PSBB akan dilonggarkan. Nah, ini kemudian menjadi multi persepsi di kalangan masyarakat ya kan. Apakah kemudian ini memunculkan niat dari pemerintah untuk kemudian melonggarkan PSBB? Dijawabnya nanti ya dok ya. Kita jeda dulu sambil juga kita nanti mendengarkan juga suara dari Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Saat lagi kami akan kembali.